Oke, halo semua. Welcome to Trust at August. Welcome to Trust at in August. So today kita punya speaker dari FEB yang keren banget, namanya Kak Bucoy. Di sini Kak Bucoy akan sharing sama kita bawa materi pada hari ini. Terus sebelumnya, untuk kalian mungkin yang masih awam, apa sih Trisakti Voice itu? Trisakti Voice itu adalah salah satu komunitas debat di Trisakti yang mana udah menghasilkan berbagai macam beragam dan banyak penghargaan-penghargaan debate nasional maupun internasional. Jadi buat kalian yang tertarik ingin mengetahui debat seperti apa, boleh join komunitas kita. Selengkapnya bisa follow dan lihat Instagram kita di @trisakti_voices. Jangan lupa follow. Oke, mungkin langsung aja aku serahin ke Kak Bucoy untuk waktu dan Zoom dipersilahkan. Oke, thank you banget Kak Yum atas sambutan hangatnya. Teman-teman bener banget tuh. Aku ini di Trisakti Voice juga awalnya bingung sih Trisakti Voice itu apa sih? Karena diajak ya waktu itu ya. Dan akhirnya sampai sekarang benar-benar nggak nyesel banget sih. Nggak ada nyesel sedikit pun. Dan worth it banget. Asli teman-teman harus coba masuk ke Trisakti Voice. Dan juga siapa tahu betah bisa jadi pengurus di Trisakti Voice. Dan ya kita bisa berkarir bareng atau mungkin kita bisa berkarya bareng. Oke, kita let's go to the topic karena hari ini kita akan berbicara nih. Mungkin teman-teman udah ngeliat posternya ya. Jadi teman-teman hari ini kita akan membahas masalah perspective change, di mana ini untuk aku sendiri ini merubah hidupku. Oke, tapi sebelum kita masuk ke dalam topik kita, aku menyapa dulu nih buat teman-teman yang ada di Zoom. Halo semuanya, di sini ada Kak Yulia, Kak Saskia, dan lain-lain. Ada juga teman-teman di YouTube yang nanti nonton di YouTube. Halo teman-teman yang nonton di YouTube juga. Teman-teman worth it banget kok nonton ini, walaupun memang mungkin teman-teman nonton ini buat wasting time atau mungkin teman-teman nonton ini emang penasaran, tapi aku akan jamin tontonan ini worth it banget buat teman-teman. Jadi teman-teman tenang aja. Oke, mungkin nggak usah lama-lama lagi kali ya Kak ya, karena sambutannya udah kebanyakan ya. Oke, kita langsung masuk aja ke materi kita. Aku izin share screen ya. Oke, wah kalau dilihat-lihat nih semangatnya merah putih banget nih. Ini kan baru tanggal 20 kan masih ada aura-aura 17-an lah ya. Teman-teman mungkin yang habis merayakan 17-an nih gimana nih habis lomba nih? Ya, menang nggak lombanya? Kemarin aku cerita sedikit, kemarin aku tuh sempat lomba, tapi lombanya tuh agak unik gitu loh. Jadi lombanya itu kita apa sih namanya tuh yang tepung di kepala gitu kan, tepung di kepala gitu kan. Terus tapi kita nggak boleh lihat ke belakang, jadi kita guyur aja gitu. Nah, mungkin aku nggak tahu ya, mungkin teman aku nggak tahu sengaja atau enggak, tapi itu pas dia lempar ke belakang ke aku tuh dia kayak lempar tuh, gitu kan, terbang aja gitu ke belakang. Jadi akhirnya muka aku kena tepung semua dan ya sudahlah tim kita kalah jadi nggak dapat hadiah. Tapi it's okay, itu salah satu cerita dari aku. Kalau teman-teman gimana kemarin, mungkin teman-teman punya cerita lebih unik lagi, mungkin nanti bisa diceritain. Oke, masuk ke dalam topik kita di mana kita akan membahas masalah perspective change. Kalau di sini kan pakai bahasa Inggris ya, tapi kita akan jelasin ini dalam bahasa Indonesia aja, di mana kita akan membahas masalah perubahan perspektif atau perubahan sudut pandang. Through debating artinya ya selama aku debat. Jadi ini personally lebih ke arah pengalaman aku pribadi, tapi aku sambung-sambungkan nih dengan mungkin yang akan relate sama teman-teman, yang akan mungkin teman-teman, oh iya juga ya, yang akan seperti itu nantinya. Oke, pertama-tama mungkin tak kenal maka tak sayang maka jangan di ghosting. Bercanda ya, kalau ada sayang jangan di ghosting. Oke teman-teman, di sini aku punya sedikit profil aja sih di debat, karena emang aku baru ya di debat ya. Kalau teman-teman lihat poster, ini ada poster yang dari webinar ini. Di sini ada pengalaman aku, di sini aku sebagai delegasi KDMI Trisakti tahun 2021. Lalu juga tahun ini kebetulan dipercaya lagi sebagai delegasi KDMI Trisakti tahun 2022. Di mana di delegasi tahun lalu, tahun 2021, kebetulan aku dapat predikat untuk pembicara terbaik ke-16 KDMI, artinya aku pembicara terbaik di KDMI 2021 secara nasional, 16 terbaik di Indonesia, ya kan? Bolehlah sombong dikit. Tapi semua ini nggak akan bisa terjadi kalau aku nggak, pertama, ngerubah perspektifku, aku juga yang kedua nggak latihan, dan yang pastinya kalau aku nggak masuk ke Trisakti Voice, mungkin aku nggak bakal dapat pencapaian ini ya. Jadi jangan lupa ya, nanti join Trisakti Voice juga. Oke, let's move. Nah, mungkin
mungkin pertanyaan pembuka kali ya, biar kita lebih santai aja, biar urat tegangnya agak kendor dikit gitu kan. Jadi kita santai aja. Biar di kolom chat aja kali ya. Coba deh dijawab di kolom chat enggak gitu kan. Ada yang inget enggak? Oke, ada gak sih? Mungkin di kolom chat aja nih. Kapan pertama kali kalian debat? Mungkin ada yang, oh pertama kali debat 2018. Dies Natalis. Oke, Kak Yuli pertama kali debat Dies Natalis gitu kan. Terus ada lagi gak? Yang lain mungkin yang pertama kali debat kapan sih? Debat pas mau nasi goreng atau mie goreng. Oke, nah ini maksud aku. Jadi sebenarnya teman-teman, debat itu udah kita lakukan dari mungkin dulu kali ya. Mungkin ya kalau aku mungkin pertama kali debat itu mungkin debat sama adik aku, kalau nggak sama orang tua aku. Zaman dulu pertama kali misalkan kita mau main tapi kita dilarang, pokoknya mama kita bilang makan dulu baru main gitu kan, tapi kita bilang kita maunya main gitu kan. Nah akhirnya terjadilah di situ cekcok sampai akhirnya mungkin kita dimarahin atau mungkin nantinya kita akan ada bargaining gitu, kita akan agak nego, boleh main tapi harus makan dulu seperti itu. Nah jadi sebenarnya debat ini secara alami sudah dilakukan sama kita gitu kan, jadi kita secara tidak sadar kita melakukan debat ini gitu, walaupun memang tidak terstruktur ya, tentunya kita nggak ada bagaimana kita membuat argumen, itu nggak ada, tapi inti dari konsep debat ini sendiri itu sudah terjadi. Terus memang debat itu apa sih? Nanti akan kita bahas lebih lanjut di materi selanjutnya. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Di slide selanjutnya saya punya beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan kita jawab juga sih. Tapi mungkin pertanyaan singkat aja. Pernah gak sih kalian diomelin sama emak kalian sampai kalian gak bisa ngebantah sedikit pun? Gak bisa ngebantah kayak apa aja yang diomongin itu salah gitu kan? Kayak padahal udah jelas-jelas nih kita ini, aduh ini yang bener loh mah gitu kan, kayak aduh tapi kok kata mama nggak ada gitu, nggak ada, tetap gini pokoknya apapun yang kita omongin pasti salah di mata emak kita gitu kan, kayak emak kita tuh adalah raja gitu, maksudnya kayak ratu ya, emak kita adalah ratu gitu, jadi apapun yang dibilang sama dia pasti benar, apapun yang kita bilang pasti salah. Nah ini nih nanti ini akan kita bahas nih kenapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana sih seharusnya. Lalu yang kedua mungkin teman-teman juga pernah gak sih kalian berantem sama pasangan kalian dan seakan apa aja diributin? Wah, pasti ini relate banget nih ya. Teman-teman yang udah punya pasangan pasti relate banget. Pernah ya, ada juga yang lupa masukin jemuran pas mendung. Oh, ya bener banget. Nah, teman-teman pernah kan pasti ngerasa bahwa teman-teman ngerasa, oh kok sama pasanganku kok kayak aku argumen mulu ya, kok kayak nggak pernah ada yang cocok gitu. Sedikit-dikit diributin, sedikit-dikit jadi masalah. Nah, ini juga yang sebenarnya ini akan relate loh sama apa sih sebenarnya yang kita dapat dari debat, yang aku dapat dari debat lebih tepatnya, yang akan aku share nanti ke teman-teman semua. Oke, sebelum ke sana, di sini aku akan ada 3 konten yang utama. Yang pertama, apa itu debat. Yang kedua, apa itu perspektif. Lalu yang ketiga, perspektif apa yang berubah. Kalau teman-teman lihat di sini ada gambar orang lagi berdebat ya. Di sini kayak debat parlementer, ada 2 orang itu sedang mencoba untuk saling berbicara satu sama lain. Ini tempo aku kecepatan ya kayaknya ya. Oke, aku lambatin sedikit kali ya. Nah, jadi apa itu debat? Nanti debat itu mungkin secara bahasa itu apa, terus juga debat mungkin secara filosofis itu apa, atau mungkin debat secara kasat mata apa yang kita lihat debat itu seperti apa. Lalu yang kedua, kita juga akan bahas masalah perspektif itu apa. Jadi mungkin kalau teman-teman sipil nih taunya perspektif nih gambar nih. Pasti kan gambar nanti ada beberapa sudut pandang gitu kan. Nanti ada yang titiknya di tengah, nanti 2 ke samping. Ya aku bukan anak sipil, tapi aku mungkin tahu sedikit tentang itu. Kayak misalkan nanti bagaimana yang 1 titik, yang 3 titik. Ya betul atau salah? Mungkin buat teman-teman sipil boleh dikasih tahu. Betul. Oke, banyak FEB Bang. Oh iya, betul. Civil Pride. Woi, Civil Pride. Tapi aku anak FEB juga ya. Tapi nggak apa-apa. Anak FEB juga harus tahu hal-hal seperti itu. Nah, jadi perspektif yang kita bahas di sini lebih ke arah perspektif yang individualis, bukan perspektif terhadap gambar atau perspektif terhadap suatu objek. Itu bukan seperti itu, tapi perspektif yang lebih individualis. Jadi dari kitanya sendiri gitu. Apa sih perspektif itu? Nah, terus yang lanjut yang ketiga kita akan bahas perspektif yang berubah. Nah, jadi sini kan kalau kontennya di sini adalah kontennya tentang aku sebagai debater gitu kan. Setelah aku debat, apa sih yang berubah di perspektifku, apa sih yang berubah dan apa dampaknya untuk hidupku gitu. Apa dampaknya untuk aku gitu. Nah, yang mungkin nantinya akan relate sama teman-teman juga. Oke. Mungkin karena openingnya sudah cukup sangat cepat, kita akan mulai masuk ke dalam poin pertama, yaitu apa itu debat. Oke, debat. Asik. 01 debat. Nah, kalau di sini ini ada video aku pas lagi KDMI tahun ini ya, seleksi wilayah kemarin. KDMI Mosi 1 tuh Universitas Trisakti. Kebetulan waktu itu di sini aku punya cerita lucu di sini teman-teman. Jadi
waktu itu aku di sini tuh emang salah satu mungkin debater yang paling cepat ngumpulinnya gitu kan. Aku paling cepat ngumpulinnya dan, nggak tahu kenapa pas aku ngumpulin tuh aku agak nyesel juga gitu, agak nyesel karena apa, aku lupa kalau misalkan di-upload ke YouTube, aku upload-nya waktu itu yang bukan private ya, jadi orang bisa lihat gitu kan. Aduh aku pikir, "Oh iya ya orang bisa lihat ya." Di situ agak nyesel sedikit ya. Kak, perspektifnya itu ada melihat senyumnya Kakak manis banget hari ini. Aduh aduh, bukan ya nggak salah juga sih perspektif seperti itu, tapi iya, aduh jadi malu saya kan. Oke, nggak kayak gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi perspektifnya apa. Oke, kita bahas dulu apa itu debat. Jadi, kalau menurut bahasa, debat itu adalah suatu bentuk komunikasi di mana kedua belah pihak, ini kita konteksnya dua belah pihak ya, ini saling berargumen. Dan argumennya ini akan dikuatkan dengan bukti dan masing-masing akan membela argumennya. Nah, jadi itu kalau secara bahasa, secara simpel ya bahasa gitu kan. Maka di sini aku rangkum, debat itu adalah komunikasi, argumen, logis, bukti, dan membela. Nah, ini karena diambil dari definisi bahasa ya. Jadi ya jadinya seperti ini. Kenapa sih debat itu komunikasi? Jadi sebenarnya teman-teman di debat itu intinya tuh kita saling berkomunikasi antara mungkin kita kenalnya dengan pro dan oposisi ya, ataupun pemerintah dan oposisi, government dan opposition. Nah, di sana dua belah pihak ini dia akan saling berkomunikasi. Namun kan komunikasi yang kita kenal banyak ya bentuknya. Ada kita mengobrol, ada juga komunikasi satu arah seperti misalkan menonton video atau kita mendengarkan radio dan lain-lain. Tapi debat ini juga salah satu bentuk komunikasi, di mana di sini kita ada dua belah pihak yang akan saling berkomunikasi. Mereka akan saling berbicara nih satu sama lain. Nah, apa sih yang dibicarakan? Nah, di sini yang dibicarakan ada argumen. Argumen itu adalah suatu bentuk bukan pola pikir, kayak apa? Hasil berpikir dari teman-teman atas suatu masalah. Jadi nanti kalau misalkan ada suatu topik, bukan masalah ya, suatu topik, teman-teman akan mengeluarkan apa pendapat teman-teman. Jadi lebih ke arah opini yang ditambahkan dengan bumbu-bumbu data, bumbu-bumbu lain itu akan menjadi sebuah argumen gitu. Jadi lebih ke arah apa yang teman-teman pikirkan itu adalah argumen. Lalu juga nanti akan bersifat logis. Nah, jadi di debat ini semuanya akan bersifat logis teman-teman. Jadi teman-teman akan dipaksa untuk berpikir logis dalam debat. Kenapa sih? Karena debat ini adalah antara satu dengan satu yang lain gitu. Artinya satu-satunya cara agar kita bisa masuk ke dalam orang lain, pikiran orang lain adalah kita harus membuat argumentasi yang logis gitu. Kenapa harus logis? Karena untuk diterima oleh orang lain pada akhirnya. Nah, terus juga di sini perlu bukti. Kenapa? Karena omongan yang tanpa bukti itu ibaratkan apa ya? Sesuatu kalau bisa dibilang tuh kayak ada yang kurang gitu kan, kayak martabak tanpa topping lah gitulah gampangnya ya. Jadi kayak cuma martabak ya pure aja gitu kan, kayak aduh ini hambar banget gitu kan. Nggak bisa percaya, aku nggak percaya nih kalau ini martabak, ini kayak bukan martabak deh. Soalnya nggak ada toppingnya gitu, karena martabak tuh pasti ada toppingnya. Nah, jadi ini akan menjadi bukti. Bukti ini akan menjadi suatu penguat dari argumentasi teman-teman itu. Nah, yang terakhir bersifat membela. Karena ini bentuk komunikasinya adalah debat, jadi di debat ini kita akan membela argumentasi kita masing-masing. Misalkan saya di oposisi, saya akan membela sisi oposisi. Saya di pro, saya akan membela pro gitu. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Aku nggak lihat chat nih. Martabak rasa sambal mata, Kak. Baru dengar tuh martabak rasa sambal mata. Nah, teman-teman, jadi di sini ada satu hal unik. Ini unik banget yang aku temuin di debat, yang ini benar-benar merubah perspektifku terhadap banyak hal. Jadi ini kita masih dalam konteks definisi debat, tapi udah nyambung ke masalah perspektif ya. Jadi di sini aku ada satu hal yang ini balik lagi, ini adalah persepsiku, ini adalah apa yang aku pelajari dan ini apa yang based on my knowledge and my apa sih kayak apa yang aku tangkep gitu kan dari debat yang aku lakuin selama ini. Ada satu hal, ada satu kondisi di mana sesuatu itu yang benar itu tidaklah cukup gitu. Jadi kayak sesuatu itu harus bisa diterima. Jadi di sini aku rangkum dengan diterima itu akan lebih besar efeknya dibandingkan benar gitu. Jadi kayak sesuatu yang bisa diterima itu akan lebih baik dibandingkan sesuatu yang benar saja, atau mungkin sesuatu yang benar saja tidak cukup untuk dapat diterima. Misalkan begini teman-teman. Kita manusia di sini kita punya nilai-nilai yang emang sudah kita pegang, misalkan kayak nilai kemanusiaan dan lain-lain, dan itu adalah dasar kita untuk hidup gitu. Itu adalah fundamental kita untuk hidup dan juga mungkin kita berinteraksi secara sosial. Itu menurutku. Nah, selanjutnya kalau misalkan teman-teman dapat kasus di mana teman-teman bertemu misalkan sama nenek-nenek tua renta, sudah tidak punya anak cucu, dia hanya hidup sebatang kara gitu kan. In the case dia kelaparan, dia sangat lapar. Pada akhirnya dia mengambil singkong
di kebun yang dia nggak tahu itu kebun siapa gitu. Misalkan dia ngambil singkong untuk dia bertahan hidup, dia ngambil sendiri, dia udah bungkuk-bungkuk, dia jalannya tertati-tati, dia nyari singkong, dia ambil. Pada akhirnya dia dipermasalahkan oleh yang punya singkong. Misalkan dia dilaporkan ke polisi. Pada saat itu, pelaporan itu membuat polisi harus menghukum si nenek-nenek tadi, teman-teman. Nah, aku berpendapat, ini balik lagi ini pendapatku ya, mungkin teman-teman bisa terima perspektif ini. Pertama, aku berpendapat bahwa yang dilakukan polisi, kalau polisi akan menghukum nenek itu karena melakukan tindakan pidana, misalkan pencurian, itu benar. Karena memang benar dilakukan. Tapi pertanyaan aku sekarang gini, teman-teman. Kira-kira kalau teman-teman melihat kondisi seperti itu, teman-teman melihat nenek yang tua renta sudah tidak bisa apa-apa dan dia mengambil makanan untuk bertahan hidup, kira-kira teman-teman menerima nggak kalau si nenek ini akan dihukum? Kira-kira teman-teman terima atau enggak? Pertanyaannya seperti itu, teman-teman. Simple banget. Bisa diterima nggak, teman-teman? Jadi kadang yang aku temuin di debat, bahkan sesuatu yang benar sekalipun tidak tentu bisa diterima. Dan sesuatu yang bisa diterima itu bisa dibenarkan. Nah, jadi di sini pentingnya penerimaan kita sebagai manusia terhadap suatu hal. Ini yang akan nantinya kita bahas lebih lanjut di masalah perspektif ya. Ini akan sangat penting, teman-teman. Bahkan mungkin aku nggak tahu ya, ini lagi perspektifku. Mungkin menurut Bang Rafif atau teman-teman debater lain ini tidak benar, tapi menurutku inilah yang terjadi gitu. Kadang penerimaan itu lebih baik dibandingkan suatu itu hanya sekedar benar saja gitu kan. Benar saja nggak cukup untuk suatu bisa diterima. Ini yang akan nanti teman-teman akan hadapi mungkin di dalam hidup teman-teman. Misalkan kayak teman-teman ngerasa kayak teman-teman udah melakukan hal yang benar, tapi orang-orang kok mereka tetap nggak nge-appreciate aku ya. Mereka nggak nerima apa yang udah aku lakuin gitu. Padahal aku kan sudah ngerasa ngelakuin yang benar gitu. Kayak idealisme teman-teman nanti akan bertabrakan dengan banyak hal. Nanti itu akan kita bahas. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini kita akan mulai masuk masalah perspektif, teman-teman. Nah, di mana perspektif ini lagi-lagi ya, aku bahas masalah perspektif dalam pandangan, maksudnya adalah sudut pandang, perspektif dengan maksud sudut pandang ya. Sudut pandang kita dalam kehidupan sosial, dan sudut pandang kita dalam menghadapi masalah, sudut pandang kita dalam melihat sesuatu, begitu. Oke, nah, di sini aku punya beberapa quiz ya sebelum kita masuk ke dalam poinnya ya. Mungkin teman-teman bisa dijawab nih. Menurut teman-teman sekarang di sini balok yang ada di tengah itu ada 3 atau ada 4, teman-teman? Di sini ada yang bilang ada 4, ada yang bilang ada 3. Menurut teman-teman di sini berapa sih baloknya? Kira-kira ada 3, ada 4, ada 4, ada 3. Gimana menurut teman-teman? Ada 7. Oh, 4 tambah 3, 7. 3, oke. Orang ketiga. Aduh, nggak kayak gitu, kakak. Oke, jadi sebenarnya teman-teman, di sini jawabannya nggak ada yang salah ya. Dia mungkin yang sebelah kanan yang lihat itu 3, yang sebelah kiri lihat itu 4. Ini akan kita bahas lagi lebih lanjut. Kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini 6 atau 9? Jangan bilang 6, 9 ya. Ini 6 atau 9, teman-teman? 6 atau 9? Oh, 9. Oke. Ada 6. Ada yang jawab 6 juga? Oh, ada yang jawab 6 juga. B. Nggak ada jawaban B. Ada yang jawab mungkin, oh, jawabannya woman also dapat dari mana kalau itu perempuan? Oke, jadi ini juga nanti akan kita coba cari jawabannya ya. Tapi kita lanjut dulu. Ada lagi ya? Masih ada lagi pertanyaannya. Oke. Nah, ini yang paling umum sekali digunakan oleh orang-orang yang memotivasi atau orang-orang yang sedang menjelaskan masalah perspektif. Suatu gelas yang diisi air, yang setengahnya diisi air, itu setengah penuh atau setengah kosong? Betul. Iya, ini bisa dari filosofi juga. Oke, kita akan coba. Optimis versus pesimis, betul juga. Betul. Nah, jadi teman-teman, setengah penuh. Oke, ada yang jawab setengah penuh. Kalau Yuli hatinya setengah kosong. Ada yang setengah penuh, ada yang setengah kosong. Oke, kalau begitu kita coba dulu. Nah, ini ada lagi. Kita lanjut lagi. Sedikit, nanti kita bahas dari awal. Ada yang ngeliat ini sebagai suatu bentuk lingkaran, ada yang ngeliat ini sebagai suatu bentuk persegi panjang. Kalau teman-teman ngeliat ini, sebenarnya pasti teman-teman, saya yakin udah sadar banget ya. Aku yakin teman-teman udah sadar banget bahwa gambar-gambar ini adalah masalah sudut pandang, teman-teman. Jadi kalau misalkan tadi ada Bang Rafif bilang juga kalau misalkan, oh ini tergantung dari optimis dan pesimisnya seseorang gitu kan. Itu adalah nilai filosofinya ya. Tapi mungkin
kita nggak bakal banyak bahas masalah filosofi, kita akan lebih fokus masalah sudut pandang, teman-teman. Jadi teman-teman, jika teman-teman berdiri di sisi yang berbeda, teman-teman akan melihat hasil yang berbeda. Nanti akan kita bahas masalah masalah perspektif menghasilkan persepsi. Nah, jadi di sini kita lihat, orang yang sebelah kiri melihat ini sebagai angka 4, karena dia melihat kotak yang ada di sebelah kiri itu ada angka 4, teman-teman. Ada 4 angka, ada 4. 1, 2, 3, 4. Jumlahnya ada 4. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan, dia melihat ada 3. Dia nggak salah juga, karena emang di sebelah kanan itu dia melihat ada 3 gitu. Jadi, kalau bisa dibilang di sini yang salah adalah bentuk tengahnya itu, bentuk baloknya itu yang salah menurut saya sih ya. Ini yang bikin balok ngeselin banget bentuknya soalnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini 6 atau 9. Nah, ini juga sering banget nih kalau misalkan kita main apa sih? Main gambaran, kalau nggak main monopoli atau main apa lagi sih yang sering kebalik angka, main Uno. Ya, main Uno karena dulu kalau misalkan ada garisnya mah enak ya, kalau nggak ada garisnya mungkin kita suka kebalik gitu. Angka 6 sama angka 9 karena dia kalau dilihat dari sisi yang sebelah kiri dia 6, kalau dari sisi sebelah kanan dia 9. Nah, kalau di sini juga sama. Kalau kita ngelihat subjeknya itu airnya gitu kan, kita ngelihat subjeknya adalah airnya, kita bakal ngelihat bahwa air itu setengah penuh. Tapi kalau misalkan kita ngelihat subjeknya adalah gelasnya ataupun ruang kosongnya, kita akan ngelihat bahwa gelas itu setengah kosong gitu. Jadi di sini juga masalah perspektif. Kamu ngelihat dari sisi yang sebelah mana? Kamu ngelihat dari apa gitu? Dari perspektif apa yang kamu lihat? Kartu remi nggak ada ya? Oh ya, kartu remi juga bisa sih ada. Nah, di sini juga sama. Kalau kamu ngeliat dari atas ini tabungnya, kamu akan ngeliat itu lingkaran. Tapi kalau kamu dari depan, kamu akan ngeliat persegi panjang. Padahal ya memang sama aja gitu. Di atasnya lingkaran, di bawahnya persegi panjang. Kalau digabungin ya jadinya jadi bentuk tabung seperti ini gitu. Jadi di sini juga nggak ada yang salah. Cuma posisi mereka melihatnya yang akan berbeda, yang membuat persepsi mereka berbeda. Nah, di sini akan kita bahas. Perspektif akan menghasilkan persepsi, teman-teman. Jadi di sini aku punya sedikit statement bahwa perspektif yang berubah maka persepsi berubah gitu. Gampangnya seperti itu, teman-teman. Nah, kenapa bisa demikian? Kalau kita lihat gambar tadi, saat teman-teman ada di atas, teman-teman akan melihat bahwa itu bentuknya lingkaran. Tapi saat teman-teman pindah ke bawah, teman-teman akan melihat ini bentuknya persegi panjang. Sama kayak misalkan yang di sini. Saat teman-teman di sebelah kiri, teman-teman akan melihat ini adalah angka 4. Ini adalah jumlahnya 4. Kalau misalkan teman-teman ada di sebelah kanan, teman-teman akan melihat itu jumlahnya 3. Artinya, perspektif teman-teman atau sudut pandang teman-teman akan menghasilkan persepsi apa yang nantinya teman-teman pikirkan atau mungkin apa yang nantinya teman-teman terima ya, lebih ke arah terima. Kalau persepsi itu apa yang kita terima dari panca indera kita, entah itu mata, telinga, hidung atau apapun, itu masukkan persepsi, teman-teman. Jadi saat kita melihatnya dari sebelah sini, karena kita melihatnya di sini, oh ini jumlahnya ada 4 nih. Oh, menurut aku ini ada 4 gitu kan. Itu nggak salah, teman-teman. Persepsi teman-teman nggak salah. Karena memang perspektif teman-teman menghasilkan persepsi bahwa itu adalah 4. Tapi kalau teman-teman pindah ke sebelah kiri, gitu, pindah ke sebelah sini, oh teman-teman sekarang lihat, oh ini ada 3 gitu kan. Kenapa bisa kayak gitu? Oh, soalnya aku ngitung, oh dari sebelah kiri ada 3 nih. Jadi dari perspektif teman-teman, teman-teman punya persepsi bahwa oh itu ada 3 gitu. Jadi teman-teman di sini, setiap perspektif yang ada akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Maksudnya adalah teman-teman di sini nggak ada yang benar-benar purely salah. Jadi nggak ada yang purely salah masalah perspektif ya. Itu nggak ada yang purely salah. Cuman aja tempat teman-teman berdiri, tempat teman-teman memulai bagaimana teman-teman memandang, itulah tempat yang mungkin kurang tepat. Atau mungkin itu berbeda dengan yang orang lain gitu kan. Bisa aja gitu kan. Kita dari bangku belakang gawang biasanya kayak gini, biasanya jadi masalah. Dari belakang gawang kita ngeliat, oh itu nggak masuk kok, orang bolanya aja lewat samping. Tapi kalau orang yang dari atas ujung, mereka nggak bakal ngeliat kalau hal itu terjadi gitu. Mereka akan ngeliat bahwa oh itu masuk kok, itu masuk gitu kan. Padahal ini cuma perbedaan sudut pandang aja. Jadi yang di sini ngelihatnya itu masuk karena terlalu jauh, jadi persepsi mereka itu gol. Tapi yang di belakang gawang karena mereka benar-benar dekat, karena mereka ngeliat juga bagaimana dari belakang gawang, persepsi mereka itu nggak gol gitu. Nah jadi di sini yang sering jadi problematika sebenarnya dalam kehidupan sosial, teman-teman. Masalah di mana teman-teman berdiri, masalah bagaimana teman-teman mengambil persepsi dari suatu perspektif. Oke, sampai sini saya rasa sudah sangat jelas ya bagaimana perspektif ini akan mempengaruhi persepsi kita terhadap sesuatu. Yang nanti jika kita kembangkan lagi, ini akan menjadi suatu yang lebih besar lagi, dan ini akan menjadi suatu mungkin menurut saya sebagai salah satu cara menyelesaikan masalah yang mungkin saat ini teman-teman hadapi. Oke, kalau kita misalkan masuk ke dalam konteks pembahasan kita hari ini, berubah. Sebenarnya apa sih yang berubah gitu kan? Kayak tadi kan saya bilang kalau ini adalah pengalaman pribadi saya, atau ini adalah bagaimana saya merasakan perubahan dari perspektif saya selama saya berdebat. Oke, di sini sudah ada 4 hal yang menurut saya paling berubah ya dalam hidup saya. Yang pertama masalah struktur berpikir saya.
Dan terus lalu yang kedua masalah motivasi saya, yang ketiga masalah pengatasan masalah, maksudnya bagaimana saya mengatasi masalah, lalu yang terakhir masalah hubungan sosial saya. Kita akan bahas satu-satu, namun mungkin nanti akan saya coba combine dalam satu pembahasan ya, maksudnya kita akan pisahkan satu-satu juga nanti pada akhirnya. Oke, kita akan mulai dulu dari yang pertama teman-teman. Motivasi diri. Teman-teman, untuk teman-teman tahu, saya sedikit cerita ini, kita sedikit sharing ya, karena ini konteksnya saya sebagai pembicara, jadi saya akan menceritakan bagaimana kisah hidup saya juga. Saya dulu di SD mungkin saya tidak terlalu aktif, saya nakal dan juga mungkin saya bisa dibilang ya biasa-biasa saja gitu. Walaupun memang secara akademik saya tetap belajar secara serius. Oke, kita lanjut di SMP. Di SMP saya mulai merasakan bahwa saya mengalami kebosanan dalam belajar. Akhirnya saya malas belajar. Jujur aja kayak setiap pulang sekolah saya main game gitu kan. Jadi kayak hampir benar-benar menikmati banget masa muda saya di masa SMP saya. Saya tidak pernah mengenal sedikit pun apa itu yang disebut sebagai public speaking, apa itu saya untuk berbicara dengan guru dan lain itu saya nggak pernah melakukan hal tersebut. Saya benar-benar sebagai murid yang mungkin ikut-ikutan aja atau mungkin bisa dikategorikan sebagai bandel atau murid yang mungkin ya bisa dibilang no life lah ya kalau bahasa anak sekarang no life gitu kan. Jadi kayak udah di sekolah diem-diem aja gitu. Nah, dari sana mungkin saya punya suatu pemicu kayak pecut gitu lah, kayak pecut itu selagi pas saya SMA. Jadi setelah saya lulus SMP, saya mulai sadar bahwa saya tidak bisa begitu saja membiarkan diri saya terbenam dalam kesenangan saya. Mungkin saya memang saat itu masih tetap suka ya untuk senang-senang, untuk main itu masih suka. Tapi saya mulai sadar bahwa saya nggak bisa seperti ini terus gitu kan. Pada akhirnya saya karena memang saya dididik dari kecil sebagai tipe anak yang apa ya, membuka suara gitu. Kalau saya tidak merasakan nyaman dengan sesuatu, saya merasa tidak nyaman dengan sesuatu, saya akan berbicara gitu. Ini mungkin akan saya jelaskan nanti ya, masalah bagaimana saya dengan orang tua saya dan mungkin itu juga yang Anda alami. Nah, saya merasa bahwa saya pas kecil itu diajarkan untuk kalau saya tidak nyaman, saya akan berbicara gitu. Misalkan saya tidak suka akan suatu hal, saya tidak suka akan suatu perintah, saya akan mengatakan alasannya. Misalkan aku nggak mau kayak gini gitu. Misalkan saya gampangnya disuruh mandi gitu kan, disuruh mandi di jam 3 sore gitu kan. Aku nggak mau mandi, soalnya aku mau main bola dulu nanti. Nanti habis main bola kan aku gerah lagi gitu. Aku nanti baru mandi setelah itu biar nanti aku bisa langsung sholat maghrib. Misalkan seperti itu. Saya punya argumen gitu kan dalam diri saya yang saya keluarkan pada saat saya merasa tidak nyaman gitu. Nah ini mungkin yang dari diri saya awalnya dari sana. Memang sudah ada fundamentalnya, sudah ada basicnya, sudah ada modalnya lah gitu. Akhirnya selagi masa SMA, saya merasa bahwa, oh saya harus bisa nih speak up gitu kan. Pada akhirnya saya speak up pas masih SMA, baru masuk saya speak up tuh. Saya mulai berani berbicara. Akhirnya saya dapat invitation. Jadi waktu itu saya di OSIS nggak daftar ya, tapi saya di invitation dari OSIS. Waktu itu diundang untuk ikut join. Akhirnya saya masuk. Sampai sana saya belum mengenal debat teman-teman. Saya masih belum mengenal debat. Saya masih tipe orang yang kalau misalkan kita dalam suatu permasalahan, saya lebih baik untuk menghindari. Jadi saya menghindari perdebatan gitu kan, kayak merasa bahwa oh itu udah nggak usah didebatin gitu, itu nggak usah didebatin. Saya lebih banyak seperti itu teman-teman. Bahkan dalam kepemimpinan saya gitu kan, di kepemimpinan saya di OSIS waktu itu, saya punya suatu program besar yang pada akhirnya ditolak dan tapi mungkin saya melawan, tetap saya melawan dengan argumentasi saya gitu kan. Tapi di satu sisi saya lebih memilih kayak oh ya udahlah seperti itu tidak usah terlalu banyak diperdebatkan gitu kan karena saya merasa bahwa debat itu sia-sia. Dulu saya mikir kayak gitu, debat itu sia-sia, debat itu nggak ada gunanya, debat itu cuma menimbulkan masalah gitu kan. Kalau kata teman-teman saya mungkin kayak ya maka hindarilah perdebatan bla 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 gitu kan kayak gitu. Dulu saya tuh sempat berpikir kayak gitu teman-teman. Saya berpikir bahwa debat itu nggak ada gitu, fungsinya tuh nggak ada gitu karena saya nggak sempat melihat apa eksklusivitas atau mungkin apa yang bisa saya dapat dari debat. Namun, setelah saya lambat laun saya berkarir di organisasi intrasekolah itu, di OSIS itu, saya mulai merasa bahwa, oh kayaknya nih kalau misalkan saya tetap seperti ini, banyak masalah yang pada akhirnya menjadi tidak terselesaikan teman-teman. Karena tadi, saya walaupun saya sudah berargumen dan argumen saya ditolak, saya terima begitu saja. Gitu kan. Jadi saya tidak memilih untuk berdebat. Nah, walaupun saya bisa berargumen, tapi saat ditolak saya diam saja, akhirnya semua yang saya utarakan itu menjadi sia-sia. Rasanya seperti itu, teman-teman. Nah, pada akhirnya dari sana saya mulai sadar bahwa, oh, kayaknya mulai sekarang kalau misalkan saya punya argumen apa-apa, harus tetap bisa saya pertahankan, gitu kan. Nah, itu yang mungkin konsepnya lebih ke arah keras kepala ya. Dulu saya mikir itu lebih ke arah keras kepala. Jadi saya harus bisa lebih keras kepala gitu. Saya bilang kayak gitu dulu. Nah, pada akhirnya hal tersebut membawa saya
untuk menjadi orang yang dominan, teman-teman. Jadi saya dulu tuh lebih orang yang dominan ya, jadi orang yang merasa harus menang gitu kan. Di sini juga pengalaman buruk ya menurut saya. Menurut saya ini pengalaman buruk. Yang pada akhirnya orang-orang malah jadi malas berdebat dengan saya gitu. Yang tadinya saya yang malas berdebat, lama-kelamaan orang malas berdebat dengan saya karena merasa apapun yang mereka katakan ke saya akan selalu mempunyai pembelaan gitu kan. Nah, jadi pada akhirnya juga kayak saya jadi apa-apa saya, apa-apa keputusan di saya gitu. Nah, pada akhirnya saya juga mulai berpikir lagi nih, balik lagi saya mikir lagi, oh ternyata kalau terlalu dominan pun juga nggak bagus ya gitu kan. Kayak kalau apa-apa dari saya pun jadi kayak semua orang kayak, ya udah menyerahkan aja ke saya. Ya udah biarin aja Bucoy aja yang ngambil keputusan gitu. Ya udah biarin aja ntar juga Bucoy kok ujung-ujungnya gitu. Jadi kayak ujung-ujungnya Bucoy gitu. Nah, itu yang ternyata menurut saya, oh iya juga ya, kayaknya saya nggak bisa kayak gini juga ya. Karena kalau kayak gini akhirnya, ya udah nanti orang-orang pada akan pasrah gitu sama saya. Nah ini nggak saya pengen gitu kan. Dari sanalah timbul, saya mulai berpikir bahwa, oh ternyata debat itu nggak sembarangan loh, debat itu nggak tentang apa yang menang dan apa yang kalah gitu kan. Dan nggak sesimpel itu debat. Jadi debat itu lebih luas lagi. Dan ini baru saya temuin ketika saya masuk ke Trisakti, teman-teman. Di sini di Trisakti saya entah gimana caranya, tiba-tiba mungkin karena saya cuman aktif ngomong di kelas aja gitu kan. Terus saya diajak waktu itu untuk ikut seleksi KDMI tahun 2021 di FEB tepatnya. Saya belum punya pengalaman debat sekalipun, saya nggak punya. Oh, pernah. Saya punya pengalaman debat satu di KPK waktu itu. Saya pernah sempat debat di KPK, tapi mungkin debatnya tidak terlalu advance seperti debat parlementer yang dijalankan oleh Trisakti Voice ya. Waktu itu saya sempat debat topiknya tentang korupsi, dan itu juga lebih banyak menulis esainya gitu kan. Jadi menangnya menulis esai, debatnya kalah gitu. Nah, jadi saya anggap itu bukan pengalaman yang sangat berarti karena menurut saya pengalaman debatnya sangat sedikit, lebih banyak pengalaman membuat esainya malah. Nah, di Trisakti ini saya datang dengan awam saya datang ke dalam dunia debat gitu kan. Mengejutkannya gitu kan, sangat mengejutkan sekali bahwa ternyata kita dari FEB itu lolos, teman-teman. Jadi kita dari FEB ada 2 tim. Waktu itu ada saya, Jihad, Anisha, dan Abraham. Mungkin nanti teman-teman juga harus nonton ya sesinya Anisha setelah ini di bulan depan nanti akan diumumkan lagi. Teman-teman nonton juga, Anisha keren banget. Nah terus teman-teman, pas saat itu saya berpikir bahwa nantinya saya akan kalah, teman-teman. Kayak ya udahlah biarin aja, ikut aja dulu gitu kan. Nanti juga paling kalah kok gitu. Dulu sempat mikir kayak gitu, teman-teman. Mulai dari sana saya mulai melihat gitu kayak, oh kayaknya basic gua selama ini kayak dapat peluang loh di sini loh, kayak oh ternyata pengalaman gue selama ini kayaknya kompatibel nih sama debat kayak gini loh. Udah mulai dari sana saya mulai berpikir kayak, karena di situ saya udah jatuhnya udah lolos seleksi ya, udah lolos seleksi di fakultas ya, kayak oh harus bisa nih di fakultas, harus di antar fakultas harus bisa nih, harus menang nih. Apalagi waktu itu punya partner Jihad gitu, dan Bang Jihad nih lebih orang yang berapi-api banget, teman-teman. Nah, dari sana saya dapat kayak banyak insight buat diri saya sendiri, kayak merasa bahwa kayak saya tuh bener-bener termotivasi banget, teman-teman, saat itu. Kayak bener-bener kayak, wah gila nih gue harus nunjukin diri gue nih, gue harus bisa menang nih, gue harus gue harus tunjukin bahwa apa yang sudah gue pelajarin, apa yang gue ketahuin itu bukan bener sih, apa yang gue ketahui itu jadi kayak sesuatu yang bisa orang lain akui gitu, bisa diakui sama orang lain, bukan menang ya, tapi lebih diakui sama orang lain. Gue pengen nunjukin diri gue gitu waktu itu. Itu sebenarnya motivasi terbesar waktu itu ya. Kayak pengen ngeliat gitu, sejauh mana sih sebenarnya gue tuh bisa bertahan gitu. Sejauh mana sih sebenarnya gue bisa unjuk gigi kayak gitu loh, teman-teman. Nah, dari sana, dari pengalaman akhirnya debat sampai akhirnya kita waktu juara 3 ya. Kebetulan saya juara 3. Waktu itu juara satunya Anisha dan Abraham. Saya juara 3. Tapi kebetulan saya waktu itu jadi delegasi akademi ya, walaupun juara 3 karena ada ya faktor-faktor penghitungan skor dan lain-lain gitu. Kebetulan waktu itu saya dapat best speaker ya, pembicara terbaik di seleksi Akademi Trisakti 2021 waktu itu. Pertama kali debat dapat predikat pembicara terbaik gitu kan. Itu benar-benar sangat memotivasi, teman-teman. Itu benar-benar wah rasanya waktu itu benar-benar kayak senang banget, rasanya kayak benar-benar kayak bangga banget sama diri sendiri. Tapi beside of that, kayak di samping itu, motivasi yang saya maksud di sini, selama saya berdebat tadi, selama pengalaman saya tadi, pada akhirnya debat ini membuat saya mulai berpikir bahwa, oh yang tadi saya bilang, bahwa debat ini tidak sesimpel itu. Ternyata debat ini membawa lebih banyak lagi aspek dalam hidup saya itu menjadi lebih baik. Salah satu contohnya adalah mungkin teman-teman yang akan teman-teman lihat secara kasat mata adalah public speaking, teman-teman.
saat teman-teman berdebat, teman-teman dipaksa untuk punya public speaking yang baik. Teman-teman dipaksa untuk bisa menyampaikan pendapat, argumentasi teman-teman kepada orang lain dengan baik. Yang kedua, lebih percaya diri. Percaya diri. Teman-teman akan dipaksa juga untuk lebih percaya diri dalam menyampaikan argumentasi teman-teman. Karena kalau teman-teman nggak percaya diri, gimana orang lain mau percaya sama teman-teman gitu kan. Jadi akan memaksa diri untuk lebih percaya diri gitu kan. Nah, pada akhirnya dengan modal yang udah saya punya ini gitu kan, saya menjadi lebih berkembang lagi pada akhirnya. Ini kita masih belum bahas masalah bagaimana struktur berpikir, bagaimana berpikir logis, bagaimana cara kita untuk membantah orang lain tanpa menyakiti perasaan mereka, itu nanti akan ada teman-teman. Itu juga dampak-dampak yang mungkin terjadi. Tapi ini saya bahas secara yang luas dulu aja ya. Secara luas saya merasa seperti ini teman-teman. Saya merasa bahwa ini memotivasi diri saya untuk terus berkembang, dan terus berkembang. Akhirnya di luar dari debat itu sendiri, saya merasa banyak sekali perubahan signifikan. Kebetulan saya juga adalah salah satu pionir UKM di Trisakti juga. Kebetulan saya ada di UKM Kop Sukarela Palang Merah Indonesia. Teman-teman kalau mau join silakan. Nanti kita ada oprek juga, ya numpang promosi sedikit ya. Nah, jadi intinya adalah di sana saya sebagai ketua UKM ini waktu itu, UKM relawan ya jatuhnya. Nah ini saya merasa bahwa debat ini juga mempunyai banyak kontribusi besar dalam kepemimpinan saya. Pertama, teman-teman, yang tadi saya bilang masalah public speaking. Teman-teman akan merasakan apabila teman-teman nanti masuk ke dalam organisasi mahasiswa, teman-teman akan akan dipaksa untuk berdiri di atas panggung. Teman-teman akan dipaksa untuk bisa mengarahkan teman-teman yang lain. Teman-teman akan dipaksa untuk beraudiensi dengan orang yang lebih tinggi jabatannya dari teman-teman. Teman dipaksa akan untuk mengayomi orang-orang yang lebih rendah daripada teman-teman. Misalkan kayak maksud saya lebih rendah bukan secara sosial ya, tapi lebih rendah itu maksudnya yang lebih muda, yang mungkin usianya lebih muda gitu, lebih muda itu teman-teman nanti akan bertemu dengan yang seperti itu. Dan teman-teman dari debat ini, teman-teman akan bisa memposisikan diri pada akhirnya. Percaya sama saya, teman-teman akan bisa memposisikan diri. Karena di debat, kita akan nanti ada yang namanya aktor view, atau mungkin juga nanti ada helikopter view. Nanti yang akan kita bahas selanjutnya setelah ini. Tapi intinya teman-teman, dari sana saya menjadi berpikir dan juga saya menjadi lebih bukan menjadi lebih berpikir, menjadi lebih terbuka, menjadi lebih percaya diri dan lain-lain. Itu saya dapatkan pada saat saya berdebat, dan pada akhirnya di UKM yang tadi itu saya bentuklah UKM saya itu berdasarkan apa yang sudah saya dapat di debat ini. Jadi kayak lebih ke arah sebenarnya motivasinya ini jatuhnya lebih ke arah motivasi diri saya untuk bisa menerapkan apa yang sudah saya dapat di debat ini untuk bisa saya terapkan lagi di luar gitu. Bisa saya bagikan lagi ke teman-teman saya yang ada di luar. Oke, ini cerita yang cukup panjang ya kalau dilanjutkan. Jadi intinya seperti itu teman-teman, motivasi diri yang saya tanamkan, yang tumbuh juga pada saat saya berdebat. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan lebih ke perspektifnya. Jadi teman-teman, salah satu yang paling berubah adalah struktur berpikir dan juga cara mengatasi masalah dalam hidup saya. Mungkin ini juga poin utama dari pembahasan kita malam hari ini. Teman-teman tahu bahwa saat kita menghadapi masalah, kita tidak serta-merta langsung bisa mendapatkan solusi secara instan. Mungkin teman-teman tahu bahwa masalah itu datang, orang bilang ya, masalah itu datang sesuai dengan kemampuan. Atau mungkin masalah itu datang karena bentuk ujian atau cobaan dari Tuhan. Menurut saya itu tidak salah teman-teman. Tapi menurut saya ada tahap ataupun ada struktur yang akan timbul, struktur berpikir teman-teman yang akan timbul saat teman-teman menghadapi masalah. Dan itu yang penting menurut saya dalam teman-teman menghadapi masalah. Bisa itu mau itu bentuk cobaan atau mungkin itu adalah bentuk teman-teman yakin bahwa teman-teman pasti sanggup menghadapi masalah itu. Di luar dari itu semua ya tentunya, teman-teman membutuhkan hal ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini cara mengatasi masalah yang mungkin saya dapatkan dari debat ya, yang ini saya nggak tahu ya, mungkin ini saat ini tertanam dalam diri saya, jadi saya rasa ini dari debat teman-teman. Pertama, pada saat saya menemukan masalah, saya akan mencoba untuk melihat dari bigger picture atau mungkin gambaran besar. Maka di sini saya sebut sebagai helicopter view. Atau mungkin saat saya berhadapan dengan satu orang, saya akan menjadi aktor view. Saya akan melihat bagaimana dari sisi mereka. Lalu yang kedua, saya akan mencoba mencari eksklusivitas dari apa yang ada dalam masalah itu. Lalu juga saya akan mencari pembenaran ataupun justifikasi. Saya akan mencoba mencari trade off ataupun tawar-menawar ya. Kalau misalkan kayak ini tidak bisa ditoleransi atau ini ya bisa ditoleransi. Dan juga pada akhirnya saya akan menemukan solusi terbaiknya.
Mungkin kalau teman-teman tahu, ada banyak ya yang struktur berpikir seperti ini, seperti salah satunya ada yang 7 topi berpikir, terus juga ada banyak lagi. Sebenarnya ada banyak benar-benar ada banyak cara berpikir teman-teman, tapi ini saya pakai adalah cara saya dalam berdebat. Mungkin akan lebih mudah kalau kita pakai contoh dulu. Pertanyaan saya tadi, pernah nggak kalian diomelin sama orang tua kalian sampai kalian tidak bisa membantah sedikit pun? Oke, mungkin tadi ada yang salah satu contohnya adalah masalah pulang malam ya. Ada beberapa orang yang nggak boleh pulang malam gitu, karena mungkin orang tuanya bla 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 bla. Padahal di satu sisi kalian keluar malam karena kebutuhan kalian, misalkan kayak kalian kerja kelompok atau mungkin kalian ada kaderisasi gitu kan dari kampus gitu kan. Siapa yang tahu gitu, maksudnya kalian punya agenda kalian sendiri yang mungkin orang tua kalian tidak bisa terima hal tersebut dengan alasan tadi, kalian nggak boleh keluar malam. Nah, yang terjadi kebanyakan adalah pada saat kalian membantah gitu kan, kalian kayak, kalian mencoba berargumen dengan orang tua kalian gitu kan. Orang tua kalian pasti akan berkata bahwa, "Kamu nih ya udah dikasih enak tapi malah masih membantah aja sama orang tua." Mungkin akan seperti itu jadinya dan pada akhirnya kalian tidak menemukan titik terang bagaimana solusinya. Yang ada kamu nanti mengganjal di hati kalau kamu ikutin, tapi kalau kamu keluar setiap pulang diomelin gitu kan. Nah, di sini saya belajar. Di sini saya sangat-sangat belajar teman-teman, apa manfaat dari debat. Pertama, saat saya menghadapi masalah ini, saya akan mengembalikan struktur berpikir saya pada saat saya berdebat. Biasanya, kalau dalam debat kita biasa diberikan suatu masalah ya dalam bentuk mosi. Mosi ini proposalnya biasanya kayak mosi solusi atau mungkin misalkan ya dewan ini ingin menerapkan ganjil genap gitu kan. Dewan ini ingin menerapkan ganjil genap di kota-kota besar. Misalkan seperti itu teman-teman. Mudahnya seperti itu. Jadi artinya dalam sisi pro ataupun sisi pemerintah, mereka akan membela pengadaan ganjil genap ini dengan berbagai alasan mereka. Lalu sisi oposisi, kita akan menolak dengan alasan kita juga. Nah, sebenarnya konteksnya sama dalam perdebatan kita dengan mungkin orang tua kita atau mungkin keluarga kita yang lain. Sebenarnya teman-teman, yang teman-teman perlu pahami adalah di sini. Pertama, teman-teman harus pakai helikopter view dan juga perspektif dari aktor yang ada di sana. Misalkan orang tua kalian, artinya kalian harus pakai sudut pandang dari orang tua kalian. Atau mungkin kalian harus pakai sudut pandang dari sudut pandang orang ketiga melihat kalian yang keluar malam gitu kan. Jadi di sini kalian bisa lihat. Pertama, kalau kalian sebagai orang tua, kemungkinan besar atau mungkin kalian bisa pastikan, kalian bisa make sure sendiri sama orang tua kalian. Sebenarnya apa yang dikhawatirkan oleh orang tua kalian saat kalian keluar malam? Misalkan yang pertama, mereka khawatir kalian menjadi main dengan anak yang nakal. Misalkan seperti itu, kalian bermain dengan nakal gitu. Nakalnya mungkin bisa mabuk-mabukan atau mungkin bisa berbuat suatu tindak kriminal atau apapun itu ya. Atau mungkin yang kedua, orang tua kalian takut kalian makannya menjadi tidak teratur atau mungkin orang tua kalian takut kalian mengalami pergaulan bebas gitu dan lain. Nah, ini adalah sudut pandang yang bisa kita yang bisa kita lihat gitu kan jika kita memposisikan diri kita sebagai orang tua. Nah, jadi ini yang teman-teman pertama kali harus lakukan. Mungkin yang kedua, teman-teman bisa juga helikopter view. Teman-teman bisa lihat dari orang ketiga gitu. Orang ketiga saat ada orang tua, terus ada anak yang keluar malam. Oh, mungkin tetangganya pasti nanti bakal ngomongin gitu kan, ngomongin yang tidak-tidak. Atau mungkin nanti tetangganya menganggap bahwa orang tua ini tidak tegas dalam mendidik anaknya gitu. Nah ini ya sebenarnya bisa kita lihat teman-teman. Kalau kita pakai view yang tadi itu, kita coba rubah perspektif kita teman-teman. Saat kita menggunakan itu, kita akan sadar hal-hal ini. Nah dari hal-hal ini, teman-teman akan tahu bahwa sebenarnya orang tua kalian itu mengajukan proposal kebijakan untuk teman-teman tidak boleh keluar malam ini karena tujuannya ini tadi loh, ini tujuannya loh, ini yang dikhawatirkan loh. Jadi kayak teman-teman itu nggak serta-merta sebenarnya nggak boleh keluar malam, tapi teman-teman cuma dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tadi gitu kan. Nah dari sini teman-teman bisa masuk ke sana. Kenapa? Karena di sana kita akan coba untuk mengcompare gitu. Kita di debat kita akan mengkomparasi. Sebenarnya yang dicari sama tim oposisi itu apa sih? Yang dicari sama tim pro itu government itu apa sih? Tim pemerintah itu carinya apa sih gitu kan? Yang pada akhirnya kita harus menunjukkan bahwa apa yang dicari oleh tim musuh, misalkan apa yang dicari oleh oposisi atau apa yang dicari oleh pemerintah itu juga bisa kita dapatkan di sisi kita, tapi ditambah dengan eksklusivitas kita. Tadi ya ingat ya, kita di sini membela, artinya kita ingin menang nih antara oposisi dan pemerintah ini sama-sama pengen menang atau mungkin kita dengan orang tua kita pengen menang dari orang tua kita pengen orang tua kita bisa menerima proposal kita. Jadi di sini akan timbul lah bahwa teman-teman melihat, oh ternyata kalau misalkan orang tua saya tujuannya ini nih, terus saya sedangkan tujuan ini, misalnya tujuan teman-teman tadi ya yang saya bilang,
teman-teman ingin mencari pengalaman, teman-teman ingin ikut berorganisasi di kampus, terus teman-teman juga ingin teman-teman ingin lebih bisa mengeksplor lah diri teman-teman gitu, dengan teman-teman mungkin ada kegiatan di malam hari. Nah, dari dua perbandingan ini teman-teman akan melihat kira-kira apa yang dicari oleh tim pemerintah atau apa yang dicari oleh orang tua kalian ini sudah bisa terpenuhi belum sih sebenarnya? Karena kadang kita memaksakan apa yang menurut kita benar, tapi yang di sisi ini merasa bahwa apa yang mereka cari atau apa tujuan mereka ini belum terpenuhi. Maka pada akhirnya mereka tidak bisa menerima apa yang menurut teman-teman benar ini gitu kan. Balik lagi, kita mencari penerimaan, bukan mencari pembenaran. Jadi kalau misalkan ini belum bisa diterima, ya pada akhirnya juga orang tua kalian mau bilang sebagaimanapun, kalau mau kalian bilang, di Trisakti itu Ormawanya bagus, Bu. Di Trisakti itu kalau kita ikut Ormawa, kita pasti jadi orang sukses. Orang tua kalian gak bakal peduli dengan hal tersebut. Tapi orang tua kalian cuma akan peduli dengan apa yang menjadi tujuan mereka. Mereka ingin anaknya aman. Mereka ingin anaknya menjadi anak yang baik, misalkan seperti itu. Cara kita masuk ke sana adalah kita harus bisa memberikan pengamanan atau kita harus memberikan jaminan bahwa tujuan dari orang tua kita ini bisa tetap tercapai walaupun kita menggunakan proposal kita. Misalkan kayak tadi, orang tua kita pengen kita aman. Oh oke, kalau begitu nanti aku akan lapor. Setiap kali aku keluar malam, aku akan lapor aku ada di mana. Misalkan aku kirim foto, aku kirim share live gitu. Misalkan seperti itu. Jadi orang tua kita tahu nih. Tahu nggak, misalkan aku akan memberikan nomor telepon orang yang bertanggung jawab dalam kegiatan aku. Misalkan kayak kita lagi kumpul himpunan, ya udah aku kasih nomor kahim aku. Jadi kalau misalkan nanti ada apa-apa, orang tua aku bisa menghubungi kahim aku. Jadi kan setidaknya hal ini akan mengurangi nih kekhawatiran akan tadi misalkan keamanan. Itu sudah selesai. Misalkan kekhawatiran kedua, teman-teman nanti dirasa, oh nanti kamu kalau keluar malam jadi makannya nggak teratur dan lain-lain. Teman-teman nanti caranya bisa aja teman-teman nanti, oh yaudah nanti aku setiap aku habis aku keluar malam nanti aku foto kalau aku lagi makan gitu. Kalau enggak nanti aku pasti makan. Atau mungkin teman-teman nanti dikhawatirkan teman-teman nanti pulangnya terlalu larut gitu, nanti akan jadi omongan tetangga, oh 10. Ya nanti teman-teman caranya ada teman-teman bisa memberikan konsistensi atau teman-teman bisa memberikan jaminan bahwa teman-teman jam 10 pasti udah di rumah gitu. Misalkan seperti itu teman-teman. Jadi pada akhirnya yang tadi dicari ini bisa terpenuhi, intinya seperti itu teman-teman. Kalau misalkan tadi kita contoh dari proposal di MOSI, tadi masalah ganjil genap, mungkin pemerintah agak cari ganjil genap dengan maksud untuk mengurangi polusi atau mungkin maksudnya untuk mengurai kemacetan. Nah tapi teman-teman juga di oposisi bisa juga, oh ini kalau misalkan kamu ganjil genap, saya yang punya mobil genap doang, nanti pada akhirnya jadi nggak bisa nih kerja kalau misalkan di hari ganjil gitu kan. Oh ya udah, kalau begitu kamu kan carinya biar nggak macet, biar nggak polusi. Ya udah kalau gitu kenapa nggak bikin kebijakan aja buat bikin misalkan kita menawarkan proposal dari kita sebaliknya gitu. Kita bikin semua kendaraan jadi kendaraan listrik gitu kan. Dengan begitu kan pertama kita akan mengurangi polusi, tujuannya tercapai. Lalu yang kedua, macet juga akan berkurang karena orang-orang yang tadinya punya ganjil genap kan artinya orang bakal dua beli mobil tuh teman-teman. Orang punya mobil ganjil atau mobil genap yang pada akhirnya juga akan sama aja, malah akan tambah macet gitu. Misalkan seperti itu contoh penyelesaiannya yang ditawarkan. Nah intinya seperti dalam debat teman-teman. Kita akan mencoba menawarkan apa yang juga akan menjadi tujuan dari lawan kita. Nah tapi di satu sisi kita juga akan memberikan eksklusivitas dari kita teman-teman. Jadi kalau tadi kita sudah imbang nih, apa yang dicari sudah terpenuhi, pasti orang tua berjawab, ya udah kalau begitu kan sama aja gitu. Kalau kamu di rumah malah akan lebih terjamin lagi gitu. Nah disinilah saatnya kita menunjukkan eksklusif aktivitas kita gitu. Misalkan teman-teman bilang, oh ayah mau kan punya anak bertanggung jawab. Kalau nggak aku diajarkan untuk menjadi lebih mandiri. Aku keluar malam karena bekerja ya, karena aku pengen mandiri. Ayah pengen kan kalau nanti aku mandiri. Atau mungkin pada akhirnya aku nanti kan aku bakal sendiri ya. Kalau misalkan bukan sekarang untuk belajar, kapan lagi aku akan belajar gitu. Jadi mau nggak mau aku harus keluar malam sekarang gitu. Dari sekarang aku udah harus belajar seperti itu untuk mandiri. Nah pada akhirnya kan jadi yang tadinya kita sudah seimbang karena ada eksklusivitas yang tidak bisa didapatkan apabila kita tidak boleh keluar malam ini, maka posisi kita akan naik teman-teman. Jadi yang tadi kekhawatirannya pun sudah diimbangi, nah sekarang kita punya eksklusivitas lagi gitu kan. Nah jadi lebih tinggi lagi teman-teman, dan pada akhirnya argumentasi teman-teman terhadap orang tua teman-teman kan mungkin bisa menang gitu. Lalu selanjutnya ada justifikasi ataupun ada pembenaran gitu. Nah pembenaran ini biasanya kalau kita menggunakan nilai-nilai gitu kan. Nah, tadi mungkin nilai-nilai kalau misalkan teman-teman ya nanti pada ujung-ujungnya akan mandiri gitu. Nah ini nggak bisa didapatkan. Nah ini bentuk justifikasi juga teman-teman. Jadi orang tua kalian, oh iya juga ya gitu. Oh iya juga ya, nanti bakal kayak gitu ya gitu. Nah atau mungkin nanti terakhir ada trade off nih. Ada trade off ini tadi yang saya bilang bisa ditoleransi. Misalkan teman-teman nanti akan komit gitu sama apa yang teman-teman sudah janjikan kepada orang tua, seperti nanti akan selalu foto, teman-teman juga mungkin pada kasus terburuknya teman-teman nanti harus
tidak foto, teman-teman tahu misalkan teman-teman harus minta maaf dan lain-lain, itu juga akan ada gitu. Nah, pada akhirnya kan akan ketemu nih, oh solusinya berarti seperti ini gitu. Nah, itu gampang kan teman-teman. Jadi bila kita melihat suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari kita dengan perspektif debat, mungkin akan timbul akan timbul solusi-solusi yang mungkin menurut saya pribadi akan lebih relevan dan lebih bisa diterima oleh orang lain. Pada akhirnya ini menghindari yang namanya perdebatan bukan menghindari perdebatan, malah lebih menghindari hasil yang tidak diinginkan gitu kan. Gak mungkin kan kita jadi ada ganjel di hati atau apapun itu. Nah, ini sebenarnya ya perspektif yang berubah ini yang saya maksud seperti ini teman-teman. Jadi bagaimana cara kita melihat masalah itu akan berubah teman-teman. Kalau pada saat kita sudah punya pengalaman berdebat ya, kalau saya pribadi seperti itu teman-teman. Jadi pada akhirnya apa yang ingin saya sampaikan bisa lebih diterima oleh orang lain. Pada akhirnya mereka akan menerima solusi yang saya berikan gitu. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Sama juga kalau misalkan teman-teman berantem sama pasangan, itu juga sama juga caranya tadi teman-teman. Teman-teman harus perspektif dia, apa yang dia pengen, apa yang dia mau, apakah yang dia mau bisa juga terpenuhi dengan apa yang teman-teman mau, dan apa yang teman-teman mau ini sebenarnya nggak bisa dipenuhi sama dia, dan pada akhirnya juga mungkin dia akan menerima apa solusi dari teman-teman. Sebenarnya kayak gitu juga cara berpikir. Waktu kita nggak banyak ya. Nah, terakhir dari saya di sini saya melihat bahwa saat Anda melihat suatu sebagai suatu hal buruk, Anda hanya perlu mengubah sudut pandang Anda dan lihatlah sisi baiknya. Di sana, setidaknya Anda akan merasa lebih baik. Maksudnya adalah pada saat teman-teman menghadapi masalah dan teman-teman merasa, oh ini masalah berat banget nih, kayak ini masalah udah mentok banget nih, udah nggak bisa lagi nih. Teman-teman cuma harus pindah aja sudut pandangnya, geser dikit sudut pandang. Oh iya juga ya, kalau misalkan aku dapat masalah ini, mungkin aku bisa jadi lebih seperti ini. Kalau nggak, oh mungkin kalau misalkan aku kena masalah ini, misalkan aku dapat masalah ini, nantinya aku akan bisa seperti ini gitu. Teman-teman harus coba lihat sisi baiknya gitu. Dan setidaknya walaupun itu tidak menyelesaikan masalah, itu akan membuat teman-teman merasa lebih baik teman-teman. Daripada teman-teman harus selalu melihat suatu masalah dari sisi negatifnya yang pada akhirnya itu akan membuat teman-teman jelek dan juga membuat teman-teman menjadi merasa bahwa masalah tersebut tidak bisa diselesaikan. Itu aja sih dari aku. Terima kasih teman-teman. Maaf banget mungkin teman-teman banyak banget dengar ceritanya karena jujur aja 1 jam itu waktu yang kurang ya buat cerita-cerita seperti ini. Mungkin sampai sini saya kembalikan lagi ke Kak Yuli. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, thank you Bang Bucoy atas sharingnya. Semoga teman-teman sini jadi tertarik untuk untuk berkompetisi debat maupun tertarik ke debatnya aja pun nggak apa-apa sebenarnya ya. Nggak mesti selalu berkompetisi juga kan ya. Oke. Mungkin dari sini teman-teman ada yang mau bertanya lebih lanjut ke Kak Bucoy tentang materi yang udah disampaikan sejauh ini. Atau dari Orkom, ada yang mau Boleh ditanyakan? banget. Yuk, ada yang mau sharing-sharing juga boleh. Ayo, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Sebenarnya nggak harus tanya juga sih, karena tadi saya udah semangat banget nih kan. Bener banget nih kata Bang Rafiq, gara-gara warna merah putih pasti jadi terpicu nih untuk semangat. Bener, saya semangat banget kan. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Yuk ditunggu, kalau misalkan ada pertanyaan, kalau tidak ada juga boleh dari Orkom atau mungkin dari Kak Yuli sendiri. Ada yang mau di-sharing juga silakan. Mungkin punya pengalaman masalah perspektif juga seperti ini. Ya teman-teman mungkin pernah ada apa, Kak mau tanya fasilitas apa sih persisnya yang didapat ketika menjadi bagian di komunitas debat. Oke, ini pertanyaannya pertanyaan Orkom banget nih ya. Oke, Silakan, Kak Bucoy. Oke, terima kasih Kak Yuli atas kesempatannya. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman nanti ikut debat, fasilitas yang paling didapatkan sama teman-teman yang menurut aku sendiri secara pribadi ya paling berguna buat aku adalah fasilitas di mana teman-teman diberikan ruang untuk berdebat. Itu udah fasilitas yang paling besar. Maksudnya ruang berdebat ini yang pertama, teman-teman nanti akan ada komunitas. Komunitas ini kita ada grup WhatsApp-nya, kita juga ada pertemuan rutinnya dan lain-lain. Teman-teman di sana juga punya ruang untuk tetap teman-teman berbincang sama teman-teman yang lain, teman-teman nanti pada akhirnya bisa ikut mungkin sparring debat dan lain-lain atau mungkin latihan debat. Itu di sana yang akan ada. Terus yang kedua juga teman-teman nanti akan diarahkan juga untuk ikut lomba. Teman-teman akan dibiayai lombanya. Misalkan kayak kita lombanya, mungkin sekarang masih online ya kemarin-kemarin ya. Tapi udah beberapa yang offline. Nanti kalau offline pun juga sama, teman-teman akan dibiayai. Misalnya kita lomba di
Misalkan anggapnya kita di luar negeri, kita akan dibiayai sama Trisakti Voice ya, asik, untuk ikut lomba debatnya. Jadi sejauh apapun Trisakti Voice siap untuk membiayai kita teman-teman. Itu juga salah satu yang fasilitas paling besar. Terus juga yang selanjutnya, oh ya, kalau luar negeri juga dibayar respect dikti ya pasti karena kita udah mewakili negara. Nah terus nanti teman-teman juga kalau misalkan di komunitas kita juga akan ada namanya tuh ada divisi-divisi sendiri gitu kan yang mungkin akan bikin program-program juga yang seru-seru juga teman-teman. Jadi kayak di sana pun juga nanti bukan cuma debat aja teman-teman. Jadi kita juga difasilitasi untuk kayak misalkan kita kemarin ada namanya tuh kayak makrab gitu atau mungkin ada ya bonding lah istilah bonding gitu. Jadi ada banyak teman-teman kegiatan-kegiatannya juga. Dan yang pasti kita di sini didukung penuh oleh universitas teman-teman. Jadi kalau teman-teman kenal sama Bang Rafif ini deket banget sama orang universitas teman-teman. Jadi teman-teman gak usah khawatir lagi masalah keabsahan kita, masalah bagaimana kita didukung oleh kampus. Kita bener-bener wah mantap. Kak, apa sih suka dukanya ikut komunitas debat selama pandemik? Ya, kalau sukanya itu ya pasti ya saya juga jadi ada apa ya, jadi ada kegiatan ya tentunya. Oh, ini tanya dukanya doang ya? Oh, iya dukanya. Dukanya sih yang pertama nggak bisa ketemu. Sumpah itu duka banget sih. Karena kita ngelihat ini orang, kita debat mulu nih sama ini orang. Saya ketemu sama Bang Rafif setiap minggu di Zoom tuh ketemu sama Bang Rafif gitu kan. Teleponan juga. Tapi nggak pernah ketemu sama orang itu kayak kesel gimana gitu. Kayak ini orang di Zoom ngeselin banget gitu kan, kalau mau nampol dari Zoom kan nggak bisa nih ya, jadi harus ketemu dulu buat nampol gitu, jadi ya susah gitu, nggak enak teman-teman karena kita selama pandemi nggak bisa ketemu sih. Tapi belakangan ini kita ketemu ya Bang Rafiq, kebetulan belum lama ini kita ketemu, jadi ya kalau misalkan selama pandemi nggak bisa ketemu, sekarang udah bisa ketemu, jadi mungkin dukanya udah sedikit berkurang teman-teman. Oke, ada lagi pertanyaan kah? Aku paling ada yang jadi silakan Audi. Silakan. Mungkin abis Audi deh aku nanya. Malam Bang, sebetulnya sorry nggak bisa on cam karena lagi di luar. Mau nanya Bang, misalnya kayak tadi nih, kayak tadi kan misalnya lawan bicara kita tuh nggak bisa kita bantah nih, misalnya kayak tadi yang orang tua itu. Kita kan harus ngelihat dari helikopter view ya. Tapi gimana sih caranya kita nanamin lawan bicara kita supaya dia juga helikopter view juga gitu. Jadi nggak satu sudut kita doang gitu. Makasih Bang. Oke, terima kasih pertanyaannya Haja Ayu Claudia. Namanya keren banget. Nah, ini juga sebenarnya ini agak tricky banget tau. Ini juga yang aku alamin kayak, ini orang ngeselin banget sih kayak gue tuh udah bener-bener toleransi loh sama lu gitu. Gue bener-bener udah gitu kan kayak, kok kenapa lu nggak bisa mahamin apa yang saat ini gue pahami gitu. Nah, mungkin kalau bilang saran kocak kan mereka suruh nonton ini deh, kayak mereka suruh nonton ini, kalau nggak mereka suruh masuk Trisakti Voice gitu. Tapi itu saran kocak. Tapi saran seriusnya yang pertama, teman-teman pahami bahwa dalam perdebatan kita nggak pernah bisa mengatur lawan bicara kita. Jadi seperti apapun lawan bicara kita nggak bakal bisa mengatur dia harus seperti apa, dia harus bagaimana, karena ya itu balik lagi dia punya day on perspektif, day on apa ya idealis gitu kan. Nah, kalau di masalah seperti ini, kalau misalkan saya di debat, misalkan gini, saya nggak suka nih sama cara berpikir orang ini. Misalkan orang ini secara langsung menyerang saya gitu kan, bilang kalau saya pernah dulu diserang sama beberapa orang dari beberapa kampus yang tidak akan saya sebutkan. Jadi mereka menganggap bahwa saya ini salah gitu kan, argumen saya salah nih. Dia nggak bisa gitu ngelihat itu sebagai suatu yang benar gitu kan. Nah, balik lagi. Yang kita cari di sini masalah penerimaan teman-teman. Tujuan kita yang utama adalah bagaimana dia dapat menerima apa yang kita omongin atau apa yang kita argumentasikan. Misalkan orang tua kita tadi yang contoh kamu ya. Selagi orang tua kita pada akhirnya bisa menerima, menurut saya itu udah cukup. Kita nggak perlu untuk membuat dia pakai perspektif kita. Dia nggak perlu kita membuat dia untuk memakai view kita gitu kan. Cukup mereka bisa terima dengan apa yang kita sampaikan, itu menurut saya udah cukup. Karena apa? Dengan mereka menerima secara tidak langsung, mereka juga menerima pandangan kita. Ngerti gak sih? Kayak secara tidak langsung mereka menerima pandangan kita. Jadi kalau misalkan kita sudah berhasil membuat mereka menerima pandangan solusi dari kita, itu artinya mereka sudah memiliki pandangan kita gitu kan. Mungkin untuk kasus-kasus selanjutnya mereka tidak punya hal tersebut. Effort kita mungkin akan lebih, effort kita akan ya mau nggak mau kita jelasin lagi nih gimana sih seharusnya kalau kita menghadapi masalah. Maka pas ada masalah yang berbeda lagi, kita harus mengulang lagi nih, menjelaskan lagi, ada komparasi lagi, ada eksklusivitas lagi, harus seperti itu lagi gitu. Itu nggak apa-apa, tapi seenggaknya kita udah mencoba untuk membuat dia paham apa yang kita maksud dan dia bisa menerima itu dengan baik. Kayak gitu sih.
Kayak gitu Audi, Oke. semoga menjawab ya. Ya, lanjut. Terus Tadi Kak lagi Yuli mau Kak, nanya. oke sebelum itu di chat ada nih Kak, apakah Udah. ada sesuatu yang eksklusif yang didapatkan di komunitas debat selain debatnya itu sendiri katanya? Oh kayaknya Kak Bucai agak Sesuatu yang terputus. eksklusif, mau yang eksklusif? Ya, Halo? ya oke. Oke, yang paling eksklusif di debat sesi 101 ya teman-teman. Jujur aja ya. Jadi sesi 101 di komunitas kita tuh bener banget. Kalau misalkan bisa dibilang nih ya, sosok Bang Rafif ini benar-benar adalah sosok pendengar teman-teman. Kalau teman-teman masuk di Trisakti Voice, teman-teman bakal punya teman curhat asli. Masalah apapun itu seakan-akan selalu ada solusinya teman-teman. Itu benar-benar kayak itu Curhat benar-benar gratis eksklusif. ya, tapi belum bisa jadi Iya. mat comblang nih, belum ada nilai plusnya. Aduh. Iya, makanya sih, aduh sayang sekali kita nggak bisa jadi mak comblang ya. Tapi seenggaknya itu bakal teman-teman dapetin. Teman-teman bakal dapet komunitas yang benar-benar suportif teman-teman. Jadi teman-teman bakal dapat ya benar mental health officer. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau teman-teman ada di komunitas kita, teman-teman akan dijamin mental health-nya oleh ketua kita yang super duper ini. Dan semoga ini akan menurun ke ketua-ketua selanjutnya. Jadi tradisi mental health officer ini akan terus berlanjut gitu di sisi Trisakti Voice. Jadi teman-teman itu salah satu benefit yang mungkin nggak bakal ada di organisasi lain teman-teman. Kita di sini benar-benar suportif banget. Itu sih. Oke, kalau aku mau tanyanya soal lebih ke debatnya sih, kan banyak nih motion-motion yang kadang kan kita punya prinsip sendiri nih. Misalnya ketika ada suatu motion yang dimana prinsip kita tuh di pihak oposisi, sedangkan di sisi lain kita berdebat di pihak yang lain. Jadi gimana nih caranya kita menekan prinsip kita untuk membela pihak yang sebenarnya tuh nggak ada di prinsip kita gitu loh. Tinggal sih Kak. Paham Karena banget. Aku lalu kan ada mosi yang kayak gitu. Itu tuh gimana sih Kak? ada. Soalnya sampai saat ini. Oke. Thank you Yul pertanyaannya. Aku punya pengalaman khusus. Tadi aku punya pengalaman khusus dan lucu gitu. Karena pertama kali aku dapat hal ini, aku juga shock. Sumpah aku shock banget. Karena pertama kali itu udah absurd banget menurut. Aku dipaksa untuk tidak percaya bahwa adanya akhirat gitu kan. Aku dipaksa untuk tidak percaya akhirat gitu kan. Iya, emang banyak banget tuh mosi-mosi tentang agama-agama gitu. Parah. Iya. Jadi kan ini benar-benar melawan nilaiku banget gitu kan. Aku dipaksa nggak boleh percaya sama akhirat, sedangkan aku adalah jujur aja orang yang benar-benar ya berusaha untuk taat kepada agama gitu kan. Jadi kayak paradigma agama yang mau aku pertahankan ini harus terbantah nih oleh sisi yang aku dukung. Di satu sisi, aku merasa bahwa pertama, aku kesulitan mendapatkan argumentasi yang bagus. Karena aku merasa bahwa ini nggak sesuai. Itu dari awal udah seperti itu kan. Itu yang aku rasain waktu itu. Terus yang kedua, aku juga ngerasa bahwa saat aku ngomong seperti ini, aku akan terlihat banget bohongnya gitu, kelihatan banget bohongnya. Bener, kayak ya kan? Munafik gimana gitu kan jadinya. Iya gitu kan. Nah, tapi yang perlu dipahamin juga waktu itu kebetulan bukan senior sih, jatuhnya tuh waktu itu Kak Astri jadi kayak pelatih lah ya. Pelatihku bilang gitu kan. Pelatihku bilang bahwa ya itu bukan hal penting di debat, emang lu harus dipaksa seperti itu. Apalagi kita debat parlementer, lu dipaksa untuk ya lu harus bisa mendukung apapun itu, mau sesuai atau enggak sama nilai itu, lu harus dukung hal tersebut. Karena kita konteksnya debat untuk lomba ya, waktu itu debat untuk memenangkan argumentasi kita gitu kan. Nah, pada saat itu terjadi, kalau kata Kak Asri, ya lu harus lu harus bersikap netral gitu kan. Di sini sebelum lu dapet posisi lu harus netral dulu gitu. Jadi walaupun nanti itu bertentangan sama nilai lu, pada akhirnya lu akan merasa bahwa oh iya ya, kan gue di sini netral gitu. Jadi artinya gue nggak percaya kepada gue di awal gue bukan nggak percaya kepada akhirat, dan gue juga bukan percaya kepada akhirat. Jadi gue bernetral dulu, ngambang dulu aja di awal gitu kan. Nah nanti setelah gue fokus bahwa gue itu ngambang gitu kan, nah gue akan masuk nih baru ke sisi yang mana yang gue bakal dapat. Oh ternyata gue dapat di nggak percaya akhirat. Kan ini bertentangan kan. Nah tapi di situ gue akan pakai, balik lagi kayak tadi kita bahas, gue akan masuk ke perspektif orang yang nggak percaya akhirat. Jadi kayak gue harus masuk ke kepala gue, isi kepala gue harus masuk ke kepala orang yang tidak percaya akhirat gitu kan. Gue harus ganti nih isi kepala gue nih. Oh kalau orang yang nggak percaya akhirat, pertama dia mikir, oh kalau misalkan nanti mati kita akan reinkarnasi gitu kan. Itu mungkin kan ada kepercayaan seperti itu kan. Itu dia nggak percaya akhirat karena dia pikir akan ada reinkarnasi. Terus yang kedua mungkin, oh kalau misalkan kita nanti mati, kita udah akan hilang begitu aja gitu kan. Nah dari sana gue harus
kayak apa ya, berusaha sebaik mungkin untuk mencoba menanamkan pemikiran-pemikiran dari orang lain itu, orang lain yang tadi gue itu. Nah itu biasanya based on knowledge sih teman-teman. Jadi teman-teman harus punya knowledge yang luas gitu untuk hal tersebut. Karena itu di luar nilai ya. Kalau di luar nilai itu harus based-nya knowledge. Jadi teman-teman seakan-akan punya nilai yang lain, padahal itu bukan nilai teman-teman. Nah, pada saat itu terjadi juga, yang bisa teman-teman terapkan dalam diri teman-teman adalah teman-teman di sini hanya benar-benar untuk berdebat. Nah, jadi ini kadang nih yang susah. Teman-teman hanya untuk benar-benar untuk berdebat, bukan untuk mempercayai hal tersebut. Jadi konteksnya adalah teman-teman hanya percaya hal tersebut selama teman-teman di tim itu aja, di debat itu aja gitu. Di luar dari itu teman-teman nanti akan normal lagi gitu. Jadi teman-teman jangan dianggap bahwa teman-teman pada saat teman-teman nggak percaya akhirat, artinya teman-teman bakal murtad gitu. Oh berarti kalau misalkan gue bilang gue nggak percaya akhirat, gue murtad dong gitu kan. Atau enggak teman-teman protes ke jurinya kayak, ini nggak bisa nih, saya nggak percaya ini. Teman-teman nggak bisa kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus memposisikan diri teman-teman pas saat itu aja untuk mencoba menggunakan perspektif lain. Dan setelah itu teman-teman akan harus normal kembali. Kayak gitu sih mungkin saran dari saya. Oke, ada build up question nih. Kan kalau tadi solusinya kita mesti netral dulu nih. Nah ini kita posisinya sekarang udah netral akan segala emosi nih. Jadi sampai-sampai misalnya ada emosi kayak Dewan ini percaya bahwa orang yang selingkuh tidak berhak mendapatkan kesempatan kedua. Misalnya ini, misal kayak gitu. Tapi di sini kan kita berusaha netral nih, di satu sisi kita menolak, oh nggak bisa, semua orang tuh berhak punya kesempatan kedua. Di sisi lain, yang yang setuju pasti gini, nggak, iya itu benar, yang namanya pencemburu sekalinya selingkuh pasti dia akan selingkuh terus gitu kan. Berarti kita netral nih, kita nggak bisa memilih satu sisi. Nah gimana kalau misalnya kita diposisikan untuk memilih salah satu sisi, padahal ya kita juga berpikir ya sih dia bisa benar juga, mungkin dia selingkuhnya benar juga, mungkin iya sih mungkin dia nggak bisa dapat kesempatan kedua. Tapi kan setiap orang punya kesempatan kedua gitu. Kita udah di netral banget nih posisinya. Gimana tuh? Oke. Mungkin biar lebih asik lagi kita tempatkan posisinya di mana gini, dia ada di posisi netral, terus dia nanti dapat posisi di mana dia harus mendukung bahwa perselingkuhan itu dibolehkan, padahal dia pernah diselingkuhin gitu kali ya. Jadi kan posisinya bener-bener gitu banget gitu kan, kayak pernah diselingkuhin tapi harus mendukung bahwa selingkuh itu boleh gitu kan. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan kejadiannya seperti itu gitu kan, teman-teman walaupun sudah netral tapi pada akhirnya teman-teman kayak merasa bimbang atau mungkin teman-teman merasa bahwa ini tetap nggak bisa masuk nih gitu kan, kayak tetap aduh gue udah berusaha netral nih padahal gue mengiyakan orang boleh selingkuh sama orang nggak boleh selingkuh gitu kan. Nah terus kalau misalkan gue dapat pendirian yang lebih dominan atau mungkin gue dapat pendirian yang benar-benar nggak sesuai sama pengalaman gue gitu kan, gue harus gimana sih gitu kan. Nah kalau menurutku ya, ini bukan perspektifku, bicara pengalaman dan pendapatku. Pertama, waktu itu kalau misalkan aku dapat seperti itu, aku bakal nganalisis lagi, aku bakal coba analisis lagi. Lebih ke bukan dari nilainya, tapi lebih ke praktikalnya gitu kan. Orang yang selingkuh ini dampaknya apa sih gitu kan. Orang yang nggak selingkuh itu dampaknya apa sih. Jadi nanti aku akan ada comparison gitu, bukan cuman di bagian itu benar atau salah gitu, atau mungkin secara dampak, secara impact, secara langsung ya gitu kan. Aku akan coba cari secara bigger picture-nya, secara tadi yang aku bilang helikopter view-nya, lebih luasnya lagi gitu. Ini masalah ini akan berdampak seperti apa? Orang yang selingkuh nanti mungkin dia akan selingkuh lagi. Oh iya, mungkin seperti itu benar gitu kan. Terus orang yang nggak selingkuh mungkin boleh dapat kesempatan kedua gitu kan. Tapi nanti kita akan coba lihat apa yang terjadi apabila dia dapat kesempatan kedua dan apa yang terjadi apabila nanti pada akhirnya dia selingkuh lagi gitu kan. Nah itu yang nanti akan kita bandingkan teman-teman. Jadi bukan cuma sampai sebatas dampak secara ya langsungnya gitu, apa yang menurut tadi yang kita boleh dan tidak boleh, benar dan tidak benar gitu kan. Tapi kita harus lihat lagi nanti lebih luasnya. Misalkan kalau orang yang tadi bisa selingkuh lagi, nanti dia mungkin pas dia ke jenjang pernikahan gitu, itu kan kita konteksnya mungkin pacaran, atau mungkin kalau sudah di jenjang pernikahan mungkin nanti juga akan sama lagi dan akan lebih banyak korban. Nah yang kita bilang, yang kita pikirkan tuh bukan dia selingkuh lagi tapi korbannya lagi gitu. Nanti kan berarti akan ada
harmnya gitu buat orang lain gitu. Mungkin satu di situ. Atau mungkin di kesempatan kedua, kalau misalkan dia dapat kesempatan kedua, mungkin akan lebih make sense, dia akan lebih memperbaiki dirinya lagi. Atau mungkin jika dia dapat kesempatan kedua, hubungannya akan lebih harmonis lagi. Itu adalah kemungkinan yang juga mungkin terjadi. Yang jadi masalah adalah tinggal bagaimana kita menjustify dari dua dampak ini untuk lebih mudah, atau bukan lebih mudah, lebih bisa diterima oleh orang lain. Nah itu dari situ sih, balik lagi. Gimana cara kita membuktikan nih dampaknya nanti pada akhirnya lebih diterima. Gitu sih. Oke, mantap. Thank you Kak atas penjelasannya. Udah clear banget sekarang. Mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup ya, karena waktunya juga udah menunjukkan pukul 20.09 gitu. Apa masih ada yang mau ditanyakan guys? Kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Ini di chat. Oh, bukan. Oke. Mungkin udah kali ya Kak, mungkin yang lain udah merasa penjelasan dari Kak Abuca ini super lengkap, terus tadi tuh kita nggak berasa ngantuk gitu dengerin ya, mantap. Terus mungkin boleh di ini dulu, apa namanya, stop share screen karena kita mau foto Kak. Oke, siap. Oke. Teman-teman boleh on cam dulu sebentar ya untuk dokumentasi. Yuk on Yang cam dulu sebentar. bisa on cam, boleh on cam. Mau lagi di luar, lagi di manapun juga nggak apa-apa, on cam aja dulu guys. Ya, 1 detik aja. 1 detik aja, asik. Keren loh pakai virtual background. Wih, keren pakai virtual keren background. Bang Rivaldo. Ini yang on Oke, cam yang adalah Audrey and Nadia. Dea. Yang lain kalau mau on cam silakan on cam. Yang bisa on cam aja sih. Ya, oke, mantap. Thank you Sarah. Ya bisa on cam. Asik, ini kayak teman-teman Yuli semua nih ya. Iya. Aku teman-teman Yuli di semua sini. nih. Oke, Aku bawa rombongan. Gak apa-apa, semoga bermanfaat ya guys. Oke, thank you Audi. Mungkin udah kali ya, segini dulu Kak. Bisa Udah, di screenshot Kak Rafif. Yuk. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you. Thank you yang udah on cam, thank you yang udah hadir. Sebelumnya aku mau share tentang speaker kita bulan depan. Jadi untuk September kita ada webinar lagi dengan tema yang lebih menarik gitu ya. Speakernya yang pertama bulan depan tuh ada Kak Anisha Dewi. Nah, di sini dia akan bahas Trisakti Voices First Ever NUDC NKDMI Consecutive. Maksudnya dia adalah Trisakti Voices First Ever NUDC NKDMI Consecutive Top 4 Regional Achiever plus Breaking National Varsity Debater. Wow, keren banget. Nah, di sini nanti Kak Anisha akan sharing ke kalian. Nanti untuk temanya itu menyusul ya. Coming di September, terus kemudian ada Christine Ina. Nah, dia ini adalah Trisakti Voice, amazing woman behind the scenes, figure responsible for the creative process of the organization. Jadi ini adalah orang di belakang Trisakti Voice selama ini yang sangat-sangat berjasa membantu berbagai macam kegiatan yang dihandle oleh Trisakti Voices. Keren. Ini adalah a one call away woman. Mantap. Terus udah untuk sekilas infonya itu aja. Terus mau kasih tahu lagi sedikit info lagi untuk SKPI-nya bisa ditunggu H+5 ya. Nanti akan dikirim via email ya kan. Oke, siap. Ditunggu aja. Thank you yang udah hadir. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya dari Organization Committee mohon maaf. Dari Kak Bucoy juga mungkin jika ada salah-salah boleh dimaafkan. Terima kasih dan selamat malam. Thank you.